Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, kasus pembegalan yang berakhir dengan korban pembegalan menjadi tersangka karena menewaskan sang begal kembali mencuat. Kali ini nasib ditersangkakan menimpa Murtede alias Amak Sinta, warga Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu hari ini 16 April 2022 dengan tema korban begal bukan penjahat bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraktif dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisnawinata. Selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Eva. Apa kabar Mbak? Kabar baik, apa kabarnya? Sehat juga, Alhamdulillah Mbak Kania. Nanti kita akan bahas Mbak Kania dan juga pemirsa untuk tema editorial Media Indonesia hari ini, Sabtu 16 April 2022, korban begal bukan penjahat. Tentu ini miris ya Mbak Kania, sudah jatuh tertimpa tangga, hampir dibegal, malah ditetapkan tersangka, bahkan sempat ditahan ya. Walaupun sekarang sudah dibebaskan ditangguhkan, bukan baik, dibebaskan. Nanti kita akan bahas lebih dalam soal tema editorial Media Indonesia hari ini, korban begal bukan penjahat. Tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu, ada 3 headline Media Indonesia untuk hari ini, Mbak Kania dan juga pemirsa. Yang pertama kita bahas Ramadan dan Paskah, momentum memupuk toleransi. Tentu kita sependapat ya Mbak Kania, Ramadan dan juga Paskah menjadi momentum untuk terus memupuk cinta kasih dan juga toleransi. Ya, ini momen istimewa karena perayaan Paskah tahun ini dirayakan bertepatan dengan bulan suci Ramadan, di mana umat Islam sedang sedang puasa begitu ya, sehingga kemudian ada seruan bahwa ini adalah juga momentum untuk memupuk toleransi, kebersamaan, saling pengertian dan saling menghormati. Ya, baik, sependapat ini momentum untuk memupuk cinta kasih dan toleransi. Dan harus dibuang ya arogansi beragama guna meraih kemenangan diri. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang pertama. Berikutnya kita bahas Mbak Kania. Yang kedua, waspadai lonjakan kasus COVID seusai mudik. Karena ini ada prediksi, pemerintah memprediksi masyarakat yang akan pulang kampung atau mudik pada libur lebaran ini mencapai 85 juta orang. Angka yang besar Mbak Kania? Betul, angka yang besar dan yang perlu diwaspadai jangan sampai terjadi lonjakan kasus COVID selesai mudik begitu. Ada 85 juta orang yang diproyeksikan pulang kampung gitu karena sudah diperbolehkan setelah 2 tahun gitu yang tidak pulang kampung. Tentunya euforia gitu ya bagi mereka yang selama ini memang sudah rindu dengan kampung halaman begitu ya. Dan untuk Pulau Jawa sendiri saja diproyeksikan nanti akan ada sebanyak 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor akan bergerak melakukan perjalanan mudik, dan ini angka yang jauh lebih besar dibanding tahun 2019 lalu gitu. Nah, yang pasti ada persiapan juga yang harus dilakukan. Sekarang ini pemerintah juga sedang mempersiapkan bagaimana nanti terutama protokol kesehatan tetap diperhatikan, dan bagi warga untuk segera melakukan booster ketiga gitu. Jangan menunggu sampai dengan, walaupun disediakan gitu ya tempat-tempat untuk melakukan booster, tapi sejika mungkin bisa dilakukan sebelum melakukan mudik akan jauh lebih baik. Iya, booster jangan sampai lupa, harus digalakan atau terus diakselerasi. Kemudian yang kedua adalah protokol kesehatan jangan sampai kendor supaya kasus COVID-19 tidak melonjak ya setelah mudik. Dan juga tadi yang penting juga Mbak Kania dengan angka prediksi mudik yang besar nih 85 juta orang, maka simulasi atau rekayasa lalu lintas juga disiapkan ya Mbak Kania? Iya betul, ada beberapa cara yang saat ini sedang dipersiapkan, terutama dengan rekayasa lalu lintas, ada kontraflow, ada one way dan juga ganjil genap yang nanti akan mulai disimulasikan dari tanggal 28 April atau lebih awal lagi di tanggal 25 April untuk memastikan mana kira-kira cara yang paling tepat untuk mengatur lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi kemacetan, dan bagi mereka yang melakukan mudik untuk nyaman di jalan dan aman tentunya. Ya, kita doakan mudiknya aman, lancar, dan yang paling penting tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 selesai mudik ya. Baik, yang ketiga kita bahas stop kasus amak, hindari trauma warga. Ini sejalan juga dengan tema editorial Media Indonesia hari ini, korban begal bukan penjahat. Nah, ini tentu menarik ya Mbak Kania, mengusik hati nurani kita, mengusik hati nurani publik,
warga yang melawan begal untuk mempertahankan hak diri, hak atas kesopanan dan juga hak untuk hidup, justru ini dijadikan tersangka dan tentu ini bisa memicu trauma warga. Ya betul, jadi ada harapan agar kemudian dalam mengusut kasus ini jangan sampai terkesan merusak keadilan masyarakat begitu ya, bahwa kemudian kasus ini mendapat begitu banyak sorotan karena pertanyaan yang ditimbulkan begitu seperti yang tadi disampaikan oleh Eva, mengapa kemudian seorang korban ditersangkakan begitu ya, menjadi penjahat gitu kesannya seperti itu. Nah, kita berharap tentunya pengusutan kasus ini karena sekarang sudah diambil alih oleh Polda NTB untuk melihat bagaimana mereka kemudian juga mempertimbangkan pembelaan diri yang dikatakan itu adalah sebagai bagian dari kasus ini yang seharusnya menjadi pertimbangan gitu ya bagi polisi dalam mengusut, bagi hakim nanti pada saat persidangan. Ini juga sependapat seperti yang disampaikan Mbak Kania, tadi jangan sampai terkesan merusak keadilan masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto ya, disampaikan ini hentikanlah, menurut saya nanti masyarakat menjadi apatis, takut lawan kejahatan, kejahatan harus dilawan bersama. Jadi ada tanggapan juga dari Kabareskrim Polri, kasusnya harus dihentikan supaya tidak semakin mengesankan ini merusak keadilan masyarakat. Ya, tentu kita akan bahas lebih jauh Mbak Kania soal hari ini. Berkaitan dengan editorial kita pada pagi hari ini ya. Berkaitan dengan tema editorial Media Indonesia hari ini, korban begal bukan penjahat. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ini sudah jatuh tertimpa tangga ya Mbak Kania. Tentu miris, mengusik hati nurani publik, mengusik hati nurani kita, dan ini bukan kasus pertama Mbak Kania. Ini bukan kasus pertama, ada beberapa kasus lainnya begitu ya. Tapi ini ramai menjadi sorotan ketika Amak Sinta ya. Ini Murtede ini ditersangkakan saat membela diri melawan begal. Tidak hanya 1, 2, 3, ada 4 begal yang dilawan begitu luar biasa sekali, yang memaksa Amak untuk menyerahkan kendaraan motornya yang di bawah ancaman senjata tajam. Dan akibat pembelaan dirinya ini seperti yang kita ketahui ada 2 penjahat begal yang kemudian tewas di tempat dan ada 2 orang lagi yang melarikan diri. Nah, status tersangka ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah seseorang yang sedang melindungi diri dapat dipidana karena perbuatannya gitu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, lalu seperti apa batasannya begitu ya pembelaan diri sebelum perbuatan itu menjadi tindak pidana lain gitu ya. Kurang lebih itu yang harus dijawab. Jadi yang kita ketahui kasus begal itu adalah kasus kejahatan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, menyebabkan hilangnya harta benda secara paksa dan tidak jarang juga menyebabkan kehilangan nyawa gitu. Jadi tentunya semua kita bisa berharap gitu ya bahwa kita mendapatkan perlindungan maksimal dari polisi ketika kita harus berhadapan dengan begal. Namun jika tidak, lalu apa yang harus dilakukan gitu ya? Ketika membela diri bisa dipidanakan, ini pertanyaannya. Ini bukan kasus pertama, tadi sudah disampaikan ada kasus sebelumnya itu Irfan Bahri, ada kasus pelajar ZL yang kasusnya sampai ke meja hijau begitu ya, karena mungkin kurang pengawalan dari publik, saya tidak tahu seperti apa, tapi sudah saatnya kasus-kasus pembelaan seperti ini tidak ditangani dengan kekakuan legalistik, katanya seperti itu. Tidak ditangani dengan kekakuan legalistik, kita akan bahas lebih dalam nanti Mbak Kania. Kita simak dulu editorial Media Indonesia untuk hari ini, korban begal bukan penjahat. Korban begal bukan penjahat. Kasus pembegalan yang berakhir dengan korban pembegalan menjadi tersangka karena menewaskan sang begal kembali mencuat. Kali ini nasib ditersangkakan menimpa Murtede alias Amak Sinta, warga Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Berdasarkan pemeriksaan, Amak mengaku dihadang 4 orang saat berkendara menjelang dini hari. Mereka menggunakan senjata tajam memaksa Amak menyerahkan kendaraan roda 2 yang ia kendarai. Amak melawan dengan pisau yang ia bawa. 2 pembegal tewas dan 2 lainnya melarikan diri. Kisah serupa Amak sudah beberapa kali terjadi. Penersangkaan diikuti dengan penahanan korban begal dinilai mengusik rasa keadilan. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 49 telah mengatur bahwa tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau
harta benda karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum, tidak dipidana. Tentu, tindak penghilangan nyawa yang memenuhi unsur pembelaan diri membutuhkan pembuktian di pengadilan. Atas dasar itu, polisi memproses kasus begal tewas di tangan korban layaknya menangani tindak kejahatan. Hal ini yang mengusik hati nurani publik. Korban bukan hanya ditersangkakan, tetapi juga sempat ditahan. Kita pun diingatkan kembali pada kasus yang menimpa Irfan Bahri pada 2018. Warga Bekasi yang melawan begal dengan celurit itu sempat menjadi tersangka pembunuhan. Namun, atas desakan publik dan intervensi Presiden Jokowi, Irfan lolos dari proses hukum. Kasusnya tidak pernah masuk ke pengadilan. Irfan bahkan kemudian mendapat penghargaan dari kepolisian atas keberaniannya melawan begal. Lain lagi kisah ZA atau ZL, pelajar SMA yang membela diri dan teman perempuannya pada 2019. Mereka dihadang sejumlah orang yang meminta barang berharga, bahkan hendak memperkosa teman ZA. ZA melawan dengan pisau hingga membuat seorang begal bernama Misnan tewas. ZA bukan hanya menjadi tersangka pembunuhan, ia harus menjalani proses hukum hingga ke meja hijau. Pengadilan Negeri Kepanjen kelas 1B Kabupaten Malang menjatuhi ZA hukuman setahun pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena terbukti membunuh dengan menganiaya. Yang tidak kalah memprihatinkan, jaksa mendakwa dengan pasal berlapis, termasuk pasal pembunuhan terencana. Dalam berbagai pendapat ahli hukum pidana, penegak hukum yang menangani kasus ZA dinilai gagal mengidentifikasi adanya unsur pembelaan diri luar biasa. Pasal 49 ayat 2 KUHP menyebut pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Tanpa perlu merasakan menjadi korban begal pun, kebanyakan dari kita tahu pasti akan mengalami keguncangan jiwa ketika menghadapi begal. Apalagi jika pembegal lebih dari satu orang dan memakai senjata tajam. Pembelaan masyarakat kepada Amak dan kawan-kawan juga menyiratkan kegeraman publik atas kejahatan begal yang amat meresahkan. Polisi harus mengakui masih jauh lebih banyak kasus pembegalan yang bukan hanya membuat korban terluka, tapi juga hilang nyawa. Ketika polisi tidak kuasa mencegah kejahatan atau memberi perlindungan, masyarakat terpaksa membela diri. Kasus-kasus seperti yang menimpa Amak, Irfan, dan ZA menuntut penegak hukum agar menangani sebuah kasus tidak dengan kekakuan legalistik. Polisi, jaksa, dan hakim harus mempertimbangkan perlawanan terhadap kejahatan yang dilakukan masyarakat. Bila perlu, buat pedoman penanganan khusus untuk kasus yang diduga merupakan pembelaan diri dari begal. Kasus Amak sudah diambil alih Polda NTB. Kita berharap polisi betul-betul cermat dan tidak menggunakan kacamata kuda dalam memprosesnya. Jangan sampai masyarakat menjadi takut melawan kejahatan karena berisiko jadi tersangka atau lebih buruk lagi divonis masuk bui. Jangan sampai korban begal malah kemudian berstatus penjahat. Ya, itulah tema editorial Media Indonesia hari ini, korban begal bukan penjahat. Kita akan bahas lebih dalam usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Mbak Kania dan juga pemirsa, untuk membahas lebih dalam, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Kang Asep, salam sehat Kang. Selamat pagi, sehat selalu, semangat selalu. Baik, semangat selalu Kang Asep. Apakah tindakan anak Sinta yang tujuannya adalah membela diri dari begal memenuhi syarat sebagai tindak pidana hingga saat ini? Proses hukumnya masih berlanjut, masih ditetapkan sebagai tersangka meskipun penahanan sudah dilakukan oleh pihak kepolisian.
singkat, jelas, padat. Itu bukan perbuatan pidana. Ada peristiwa orang meninggal. Meninggalnya karena apa? Karena dia begal. Nah, orang yang melakukan tadi menyebabkan meninggal itu bukan pembunuhan. Karena dia pembelaan diri terpaksa, lebih ekses. Syaratnya bahwa dia melakukan pembelaan demi kepentingan dirinya, orang lain, harta benda, karena ada perbuatan melawan hukum, yaitu begal. Jadi secara hukum itu sudah ratusan tahun lalu pasal 48, pasal 49 diatur, termasuk RUU kita, dan seluruh sistem hukum menganut ketika pembelaan diri kita mau dianiaya, kita mau diperkosa, kita mau dibunuh. Nah, kita ini korban ini dalam keadaan kegoncangan jiwa terpaksa sampai orang tuh si pembunuhnya, si pelaku begalnya dibunuh pun tidak apa-apa, karena itu adalah pembelaan diri. Dimanapun, tidak Anglo-Saxon, kontinental, sistem hukum Islam, bahkan di kearifan lokal kita menganut itu. Harga diri itu kalau diganggu, ya bunuh. Baik, artinya bukan tindak pidana dan memenuhi alasan penghapusan pidana berupa alasan pembenaran ya, atau membela diri sesuai dengan pasal 49 KUHP ya, Kang Asep? Betul, jadi di KUHP pidana itu dikenal alasan memperingan, alasan menghapus, alasan memberat. Pasal 49 itu, sekali lagi, dari dulu, dan itu asas termasuk di RUU KUHP juga. Jadi kalau di Fakultas Hukum itu pengetahuan ya, semester 3, pertemuan minggu kedua, itu mahasiswa hukum baru itu sudah tahu itu. Baik, alasan Polda NTB menetapkan Ahmad Sinta sebagai tersangka karena harus diperjelas dengan penyidikan mendalam oleh pihak kepolisian dan dibuktikan melalui proses pengadilan. Tanggapan Anda, Kang Asep? 1, kita negara hukum harus berdasarkan hukum 24 ayat 5. Ada di KUHP pasal 3 ajas legalitas. Proses peradilan harus menggunakan KUHP. Di KUHP itu ada pasal 1 ya, bahkan penyelidikan. Jadi ketika ada laporan, ada pengaduan, ada peristiwa, kan mencari apakah ini pidana atau bukan. Kalau ini bukan pidana, naik penyelidikan, jangan naik kasusnya. Jadi kalau sekarang tiba-tiba udah tahu ceritanya bahwa itu ada korban begal, ya, korban begal melakukan perlawanan sehingga mati, kan something nih si Aman ini 4 lawan 1 mati 2. Tapi tiba-tiba jadi tersangka, kan aneh. Harusnya kita berterima kasih kepada orang-orang ini karena ada masyarakat berani melawan, ya. Kalau ini kan khawatir nanti efeknya kalau tidak dilakukan. Makanya ketika Polda menetapkan sebagai tersangka, ya saya nggak tahu, kaget gitu kan. Kagetnya ya, kenapa bisa begini gitu. Padahal kan banyak. Kita contoh paling gampang di Bekasi atau beberapa wilayah lain. Itu malah mendapat penghargaan dari Kapolres dan dari penegak hukum lainnya. Jadi kalau sekarang ada penegak hukum ya melakukan seperti kasusnya sekarang di Mataram ini, ya nggak tahu juga saya ngomong apa gitu. Mungkin banyak nanti berbuka puasa bersama aja lah. Baik, Kang Asep, di satu sisi ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan, tapi di sisi lain saksi kasus percobaan begal atau percobaan pencurian ya, karena alasannya tidak bisa dipisahkan. Nah, sependapatkah Anda ini tidak bisa dipisahkan? Oh, nggak bisa. Jadi gini, harus apa? Kasus begalnya, pencuriannya itu silahkan diproses. Tapi korbannya itu tidak bisa diproses apapun alasannya. Jadi kalau jangan, ada 2 perkara. 1 perkara pencuriannya yang 2 orang yang masih hidup, itu jelas. Karena jelas ketahuan kan, Bapak kan mengakui. Kan lucu, yang ngakui ini menyatakan temannya mati, dibunuh. Kan dibunuh kan sama melakukannya begal. Nah, kebetulan si yang jadikan tersangka si korban Ahmad ini kan, kenapa jadikan tersangka? Nggak bisa. Ya awal itu harus tahu, ya penegak hukum. Ketika ada pembelaan diri tidak bisa jadi proses karena itu bukan tindak pidana. Maka saya pikir solusinya, halo. Ya, silakan Kang. Halo. Ya, solusinya sekarang kan karena udah kadung jadikan tersangka. Sekarang 109 ayat 2 mengatakan kalau itu bukan tindak pidana, polisi sudah menetapkan bahwa itu bukan tindak pidana dengan mengeluarkan SP3, surat penghentian penyidikan. Nah, ketika ada pihak-pihak berkeberatan, silakan pra-peradilankan penghentian penyidikan tadi supaya transparan, kan diuji juga di pengadilan. Daripada perkara yang dipaksakan dan diserahkan kepada jaksa, saya yakin jaksa akan nolak mengembalikan, apalagi sampai ke pengadilan. Saya yakin akan dibebaskan kok perkara ini kalau ketemu jaksa benar, hakim benar kan. Jadi harus dihentikan ya. Ini juga sesuai dengan pernyataan Kabar Reskrim Polri, Komjen Agus Andrianto yang menyatakan kasus ini harus dihentikan, Kang Asep. Ya betul. Jadi saya tetap
apa yang dikatakan oleh Pak Kabar Eskrim, beliau kan seorang jenderal, pengalaman, jam terbangnya tinggi, tahulah mungkin jadi banyak piknik kalau beliau, jadi mungkin lebih paham, lebih mengetahui. Nah, saya pikir benar dikatakan oleh Kabar Eskrim, ya, bahwa ini perkara sudah gampang kok, ruang hukumnya ada, ya, halo. Iya. Ruang Silakan, hukumnya Kang. ada, ya, ruang hukumnya ada tadi kan. Kenapa SP3 itu kan tidak cukup bukti, kedua bukan tindak pidana demi hukum. Nah, karena ini bukan tindak pidana, tidak ada alasan penghapus, ya penyidik tinggal buatkan SP3 gitu kan, daripada ini dipaksakan ke jaksa. Saya yakin jaksa juga pasti akan kembalikan karena berkasnya tidak lengkap, tidak memenuhi persyaratan gitu kan. Nah, ketika misalkan sekarang polisi menyatakan dengan SP3, ruangnya itu ada pihak-pihak yang keberatan, peradilankan saja SP3-nya kan. Baik, Kang Asep, ini bukan kasus pertama, dan apa kemudian dampaknya kalau kasus ini tidak dihentikan? Apakah salah satunya juga bisa membuat masyarakat takut untuk membela diri? Tepat. Jadi sekarang kan sekarang kita ada siskamling, pengawalan lingkungan, apalagi daerah-daerah begal yang banyak kan, wilayah tertentu. Nanti masyarakat takut, tidak mau kan menghadapi perlawanan, itu ada pembiaran terhadap para penjahat semakin berani, tenang aja, gua akan diapa-apain. Bahwa dia misalkan sering melakukan kan begal itu perkosaan, penganiayaan sampai pembunuhan yang mengerikan kan. Nah sekarang kan justru saya bilang harusnya seperti ke Bekasi, contoh yang Polres Bekasi kita apresiasi, dan beberapa Polres lain ya. Dia memberikan apresiasi, memberikan penghargaan terhadap pelaku-pelaku yang berani melawan begal. Artinya apa? Semangat rakyat untuk melawan penjahat-penjahat itu kan kita gotong royongkan, kita siskamlingkan. Tapi kalau diginikan nanti publik ditakut, nggak takut malah kabur kan. Sehingga ada keberanian begal-begal untuk lebih merajalela gitu kan. Baik, justru harusnya diapresiasi karena berani melawan, bukan malah ditetapkan sebagai tersangka ya. Artinya sudah jatuh tertimpa tangga, Kang Asep. Bukan tanggal lagi kan, kejepit, langsung mati. Kejepit, baik. Baik, terima kasih pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami. Salam sehat, Kang Asep. Baik, Mbak Kania, tadi disampaikan oleh Kang Asep bukan tindak pidana dan seharusnya untuk memenuhi rasa keadilan publik, kasus ini harus dihentikan. Ya, kalau pakar pidana sudah ngomong seperti itu ya, artinya tadi saya agak tergelitik ketika mengatakan bahwa soal pasal 49, soal pasal yang mengatur soal pembelaan diri yang ada di KUHP itu adalah bahan kuliah semester 2 dan 3, anak hukum itu sudah tahu gitu. Betul. Jadi itu agak sedikit menggelikan sebenarnya kalau mendengar penjelasan dari Kang Asep tadi. Ya harusnya yang lebih paham, yang expert juga tahu ya soal ini ya. Ya, kembali lagi ke soal kekakuan legalistik itu, apakah kemudian kasusnya ini bisa dipisahkan atau tidak, seperti tadi pertanyaan Eva begitu ya. Tadi kan Kang Asep juga mengatakan bahwa kalau sudah tahu ia adalah korban begal, ya kan, ya perbuatan begalnya memang harus ditindak, tapi apakah korbannya kemudian juga harus ditersangkakan ketika dia melakukan perlawanan gitu yang mengakibatkan memang begal ada 4 orang ya, 4 orang yang dilawan, 4 lawan 1, 2 meninggal, 2 melarikan diri begitu ya. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Jangan lupa seperti yang dikatakan oleh Kang Asep begitu ya, kalau ini kemudian dibiarkan, penjahatnya juga semakin merajalela bukan gitu, semakin tidak takut gitu. Nah, harusnya memang orang-orang seperti Amang Sinta ini dikasih penghargaan gitu ya, dikasih apresiasi begitu. Diapresiasi karena berani lawan 4 karena nih, berani melawan 4 begal sekaligus dan kemudian berhasil mengalahkan mereka juga begitu ya. Tapi saya ingin mengutip ada salah satu wawancara yang dilakukan oleh salah satu media begitu dengan Amang Sinta yang mengatakan ini adalah pengakuan gitu ya. Ini adalah penuturannya apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengatakan bahwa saya melawan, ini ada pernyataan dari Amang Sinta, saya melawan daripada mati gitu ya. Saya pakai pisau dapur yang kecil, tapi karena mereka yang duluan menyerang, saya membela diri. Seandainya dia tidak melakukan kekerasan pada saya dan menghadang, saya ingin lari, tapi dia justru menebas saya berkali-kali. Jadi ini kan terlihat betul gitu ya kondisinya itu seperti apa yang dihadapi. Ini adalah kemudian pengakuan dari Amang Sinta gitu ya. Bahwa ya dia terpaksa melawan, dia terpaksa membela diri ketika kemudian kekerasan itu datang duluan gitu ya. Padahal maksudnya dia sebenarnya ingin melarikan diri. Itu paling tidak apa yang dikatakan oleh Amang Sinta. Jadi membela diri itu adalah naluriah ya. Iya, dan itu hak kita juga untuk membela diri. Hak kita juga ketika kita kemudian diserang, ya itu nalurinya kita memang ya melawan gitu ya, seperti itu. Maka tidak salah ini mengusik hati nurani kita, mengusik hati nurani publik. Tadi bahkan disampaikan Kang Asep, bukan jatuh tertimpa tangga lagi, tapi sudah kejepit makanya. Dan kemudian tadi ada juga pernyataan dari Kang Asep yang mengatakan jangan tunggu ini kemudian dilimpahkan ke pengadilan gitu ya. Harusnya polisi bisa mengeluarkan SP3 begitu ya. Jangan kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk
diputuskan gitu ya, perbuatan ini apakah melanggar hukum atau tidak gitu ya. Kalau memang sudah jelas dia adalah korban begal, mengapa kemudian polisi tidak segera mengeluarkan SP3 begitu misalnya sebagai salah satu jalan keluar, itu yang dikatakan oleh Kang Asep tadi gitu ya. Dikatakan Kang Asep dan juga dikatakan juga oleh Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto bahwa seharusnya ini dihentikan kasusnya karena tadi bukan tindak pidana, ini adalah bagian untuk membela diri dan tentu supaya tidak semakin kesannya adalah merusak keadilan masyarakat, makanya seperti yang tadi kita sudah bahas ya di awal. Baik. Jangan sampai masyarakat takut melawan kejahatan. Iya, karena aksesnya bisa ke sana, tadi juga sudah disampaikan, kita bahas juga, disampaikan Kang Asep juga, bisa menimbulkan kekhawatiran kita, kekhawatiran masyarakat, jika dalam kondisi seperti itu, seperti Amak Sinta, kita takut untuk membela diri, kita takut untuk melawan. Iya, dan kita semakin sering ya mendengar kasus begal ya, itu kan menimbulkan keresahan ya di tengah masyarakat, menimbulkan rasa tidak aman ketika misalnya keluar rumah. Nah, ini kan kejadiannya juga dini hari ya, begitu ya. Dan waktu itu dia ingin mengantarkan makanan, Amak Sinta yang mengantarkan makanan kepada ibunya yang sedang sakit ya. Betul, dan pisau dapurnya itu dititipkan oleh istrinya ya. Ya paling tidak ya kasus begal ini adalah kasus yang memang harus segera dikendalikan gitu, karena kita semakin sering mendengar, semakin menimbulkan rasa tidak aman. Apakah memang setiap kali kita keluar rumah kita harus bawa senjata gitu kan, supaya artinya kan memang ada rasa tidak aman, ada rasa kecemasan ketika harus keluar rumah, apalagi di dini hari gitu ya. Nah ini yang kemudian seharusnya juga menjadi perhatian gitu. Harus menjadi perhatian. Dan ketika ada masyarakat yang berani melawan, yang seharusnya dia ditreatmentnya sebagai korban begal, kemudian ditersangkakan, ini kan jadi apa ya? Itu bukan pesan moral yang ingin disampaikan lah gitu ya, dengan kasus seperti ini gitu. Betul, sependapat Mbak Kania soal masalahnya adalah di hulunya juga ya, soal keamanan. Jadi begalnya harus diberantas juga, harus diatasi dulu supaya menimbulkan rasa aman untuk kita, untuk masyarakat yang berkendara, apalagi saat itu minim lampu ya, penerangan, kemudian jalannya sepi dan rawan begal, tentu penjahat tahu betul ya di mana ya titik-titik ya untuk bisa melakukan perbuatan kejahatan. Iya, ini harus menjadi evaluasi kepada pihak terkait ya untuk mengamankan titik-titik yang rawan begal tersebut. Baik, makanya kita akan bahas lebih dalam lagi soal ini dan kita membuka line interaktif. Untuk pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Mbak Kania, dan juga pemirsa. Saat ini kita sudah terhubung dengan beberapa penelpon. Kita langsung akan sapa. Yang pertama Pak Yunus Luwat dari Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak Yunus Luwat, salam sehat Pak. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk seluruh warga NKRI tercinta. Baik, silakan Pak Yunus. Ya, pertama kami dari Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan khususnya, mengapresiasi kinerja Polri yang memang harus menahan terlebih dahulu pelaku pembunuhan. Karena memang harus seperti itu, tetapi begitu diminta penjelasan, ternyata pelaku ini diserang. Nah, oleh sebab itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh pakar hukum pidana kita yang terhormat Bapak Asep Iwan Iriawan, itu sudah sangat tepat. Dan kami dari Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan pesan bahwa jangan ada budaya etika pembegalan. Ini suatu budaya yang bukan budaya NKRI, bukan budaya Indonesia. Jangan terbiasa dengan cara-cara mencuri dan lain sebagainya. Khusus kalau di tempat kami, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan pada umumnya, kalau ada barang kami, misalkan sepeda motor, bebas saja di depan rumah. Karena kita tidak ada budaya mencuri. Namun belakangan ini memang mungkin dikarenakan adanya pembauran dan ya latar belakang oknum tertentu, kami tidak menyebutkan suku dan lain sebagainya, itu pribadi. Ada yang mau mencuri, maka kita merasa tidak aman. Nah, untuk itu mari kita melalui layanan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi diberikan pendidikan untuk tidak mau mencuri, tidak boleh korupsi dan lain sebagainya, yaitu melalui pendidikan etika, attitude dari setiap pribadi anak bangsa.
Jadikan kita anak Nusantara yang benar-benar betul-betul menjiwai Pancasila. Dan kita harus patuh taat untuk hukum dan adat yang ada. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Jangan ada yang coba-coba membudayakan mencuri ini, karena itu tidak baik bagi kita semua. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga virus COVID ini juga bisa segera habis, lenyap, musnah, habis di bumi NKRI tercinta. Amin, terima kasih Pak Yunus Luwat, salam sehat. Berikutnya kita sapa Bu Ong Mewa dari Pejaten, Jakarta. Selamat pagi Bu Ong, silakan Ibu. Selamat pagi Mbak Eva, Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korban begal bukan penjahat. Betul. KUHP pasal 49 ayat 2. Bebas dari tuntutan. Ini pembelaan Mbak Kania. Kalau tidak bela diri, dia akan konyol mati sendiri di tangan pembegal. Nah, inilah kita harus berani melawan Mbak Kania, Mbak Eva. Kalau tidak, ya kita akan mati konyol sendiri. Dengan masyarakat juga jangan takut melapor pada polisi. Karena kalau tidak, ya kita akan dihabisin sendiri gitu loh. Dan 2 pembegal yang melarikan diri itu harus dicari dan dituntut supaya jelas gitu loh. Jadi dia tidak sewena-wena dengan masyarakat Mbak Kania. Untuk si Ama Sinta, karena dia sudah ditahan dan polisi juga bisa diperadilan Mbak Kania. Makanya harus hati-hati. Kita juga tidak bisa sewena-wena kalau masyarakat melapor lalu jadi tertuduh. Nah sekarang kan alhamdulillah dia sudah dibebaskan karena dengan penjelasan Kang Asep. Mohon maaf ya Mbak Eva, Mbak Kania, saya orang buta hukum Mbak. Tapi itulah di negara kita Mbak. Jadi sekali lagi inilah keberanian daripada yang akan dibegal itu. Nah, semoga 2 pembegal itu cepat ditangkap dan dituntut, Mbak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong Mewa. Salam sehat Ibu Ong. Iya Mbak Kania, kita sudah simak tadi beberapa penelpon. Yang pertama disampaikan Pak Yunus, penting sekali untuk pendidikan karakter anak-anak supaya jauh begitu ya dari budaya atau keinginan yang tidak baik, mencuri, bahkan begal. Itu yang pertama dari begal Pak jangan Yunus. dibudayakan. Jangan dibudayakan ya. Yang kedua disampaikan oleh Ibu Ong, ini adalah upaya yang seharusnya diapresiasi, upaya membela diri, karena kalau tidak membela diri, disampaikan Ibu Ong, bisa mati konyol makanya. Ada juga satu statement dari Bu Ong yang mungkin perlu digarisbawahi itu adalah juga jangan takut melapor ke polisi gitu ya ketika menjadi korban kejahatan begitu. Itu juga sesuatu yang mungkin harus mulai dibiasakan di tengah masyarakat, berani melawan ketika mendapatkan perbuatan kejahatan dan juga berani untuk melaporkannya kepada polisi gitu ya. Karena tentunya kita sangat berharap pada polisi, lagi-lagi ini mengapresiasi begitu ya kinerja dari Polri selama ini. Tapi ya itu dia, dari masyarakat pun juga harus berani gitu ya, berani untuk melawan ketika berhadapan dengan kejahatan, dan kemudian juga berani untuk melaporkan kepada polisi gitu ketika menerima perbuatan kejahatan gitu. Jadi itu yang juga harus digarisbawahi. Betul. Supaya ya penjahatnya tidak semena-mena gitu ya. Penjahatnya tidak merajalela. Karena lagi-lagi kasus begal seperti ini kan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Apalagi ketika ada pemaksaan, harta bendanya diambil, kemudian ujung-ujungnya bisa sampai kehilangan nyawa gitu. Itu kan sesuatu yang memang harus bisa ditindak gitu ya, perbuatannya gitu. Nah, bagaimana caranya ya memang kita memang harus saling menjaga sih. Maksudnya masyarakat juga harus dilibatkan begitu ya. Ketika kita berhadapan dengan banyaknya kasus begal di tengah jalan gitu ya, ketika rasa aman itu sudah semakin berkurang di tengah masyarakat, ya masyarakat juga jangan sampai ketika misalnya melakukan
apa yang dilakukan oleh Amak Sinta ini membuat masyarakat jadi takut untuk melawan kejahatan gitu ya. Masyarakat itu juga harus dilibatkan. Masyarakat harus dilibatkan dan jangan takut untuk lapor pihak polisi ya. Betul. Kepada memang pihak harus mungkin harus ada pedoman khusus seperti yang disampaikan di dalam editorial begitu ya. Harus ada pedoman khusus mungkin yang bisa juga diterapkan gitu yang terkait misalnya kasus pidana yang berkaitan dengan kasus begal gitu. Itu mungkin sebagai salah satu jalan keluarnya gitu ke depannya. Jangan sampai kasus seperti ini berulang karena lagi-lagi ini kan bukan kasus pertama ya, ada kasus-kasus sebelumnya, bahkan kasus ZA dan ZL misalnya itu sampai ke meja hijau dan bahkan mendapatkan hukuman 1 tahun begitu ya. Jadi jangan sampai ke depannya ini kasus ini seperti ini terus berulang karena ada sebuah pesan sebenarnya ingin disampaikan, ada rasa keadilan yang ingin dijawab di tengah masyarakat. Tadi kan Bu Ong sempat mengatakan saya bukan pakar hukum, saya juga bukan pakar hukum. Bu kita Ong, bukan pakar hukum. Tapi rasa-rasanya kok keadilan itu seperti terusik gitu ya ketika kita mendengar kasus yang menimpa Amak Sinta dan terbukti begitu ya masyarakat itu menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, netizen-netizen semuanya bergerak dan ya memang kita akan lihat seperti apa gitu ya kasusnya kan sekarang masih bergulir akan dijalankan, masih akan sudah diambil alih oleh Polda NTB. Kita lihat akan seperti apa. Dan untuk menjawab rasa keadilan publik itu yang disampaikan Mbak Kania adalah perlu adanya pedoman hukum ya, ada pedoman khusus supaya bisa menjawab rasa keadilan publik dalam kasus ini ya, Mbak Kania, dan juga kasus-kasus lain supaya tidak berulang kembali karena setidaknya sudah 3 kasus serupa ya, mirip dan terjadi. Mungkin banyak kasus-kasus lain yang kita tidak tahu. Iya, mungkin banyak kasus lain yang belum terungkap ya Mbak Kania. Baik, kita akan bahas lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Kita masih lanjutkan. Sudah bergabung kembali beberapa penelpon. Kita langsung akan sapa ya Mbak Kania dan juga pemirsa. Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu Indra, salam sehat Bu. Selamat pagi, salam sehat Mbak Eva Wondo dan Mbak Kania Sustisnawinata. Assalamualaikum. Mbak Kania Sustisnawinata, iya. Silakan Ibu Indra. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum itu menakutkan bagi masyarakat kecil, Mbak Eva dan Mbak Kania. Ya, apalagi untuk melaporkan, membela diri, baru berhadapan saja itu sudah banyak yang takut. Ada nasihat dari advokat terkenal kalau tidak salah. Katanya, kalau kamu ingin memenangkan suatu perkara, bukan benar atau salahnya, tapi cari pengacara yang handal yang bisa mencari celah-celah untuk kemenangan kamu. Nah, ini bukankah tambah menakutkan lagi? Untungnya di Cirebon ini ada LBH yang dedikasinya tinggi, yang membantu rakyat yang tidak tahu hukum ini untuk menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya sehingga dicintai masyarakat. Sekarang ini alhamdulillah sudah bisa banyak terungkap karena ada medsos itu viral. Wah, jadi diketahui orang-orang yang mengerti dan bisa membantu. Kalau dulu, waduh, sudah yang begitu-begitu itu terbenam begitu saja. Iya, saya pernah lihat di angkutan umum ada pelajar yang ditodong celurit begitu, diminta HP-nya, diminta sepatunya, kebetulan pakai sepatu mahal, dan masyarakat orang-orang di sekitarnya itu malah diam ketakutan. Nah, itu kan kelihatan bahwa masyarakat juga takut pada kejahatan. Jadi sekarang bagaimana caranya kita bisa membantu, paling tidak melaporkan ada kejahatan ataupun bisa membantu menyelesaikan kalau ada yang diperlakukan tidak adil. Karena ini udah jelas ada korban yang terbunuh. Dulu-dulu ada yang pembunuhnya entah siapapun, orangnya dituduh melakukan pembunuhan, dipaksa untuk mengakui. Nah, disinilah kita perlu para penegak hukum yang memang
bisa berkeadilan dan berdedikasi tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Berikutnya kita sapa Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo, salam sehat Pak. Selamat pagi, salam sehat, selamat pagi Bu Eva, bukannya. Baik, silakan Pak Ondo. Ya, alasan polisi mengatakan bahwa tersangka belum terpidana, itu betul, tapi terlalu cepat mentersangkakan. Kedua, Amak itu harus dibebaskan. Karena dia betul-betul membela diri. Perihal membela dirinya tidak diragukan lagi. Karena pembegalnya membawa sajam. Pasti Amak tidak bermaksud membunuh, saya yakin itu. Tapi kebetulan dia membela diri dan korbannya, pembegalnya meninggal. Belum pernah ada begal yang bawa sajam, hanya mengancam meski korbannya tangan kosong. Pasti melukai atau membunuh. Kalau polisi boleh melakukan hal yang sama, yaitu menembak dengan alasan melawan atau melarikan diri, ya biarlah sipil dengan alasan yang benar, dia itu diperbolehkan melakukan pembelaan diri. Kalau korbannya meninggal itu hanya kebetulan saja, dia tidak bermaksud membunuh. Yang ketiga, ini yang ketiga kali kasus begal terbunuhnya pembegal. Jadi tersangka satu orang. Yang di Bekasi itu sempat ditahan tapi kemudian diberi penghargaan. Justru harusnya Amak ini diberi penghargaan seperti kasus di Bekasi tersebut. Karena meringankan tugas polisi membasmi begal. Bila perlu, Amak itu dijadikan polisi sekaligus kalau memang masih muda atau masih memungkinkan. Keberaniannya patut diapresiasi. Ingat, banyak korban begal selain hilang harta bendanya, hilang nyawa. Jangan biarkan korban begal takut melawan, apalagi orang-orang yang punya bela diri, nanti aku punya bela diri, tetap aja aku dituduh pembunuh, gitu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo. Bahkan ya menarik ya, tadi pernyataan terakhir tadi dari Pak Ondo, justru harusnya Amak Sinta diberikan penghargaan, karena meringankan tugas polisi, kalau bisa bahkan dijadikan polisi, makanya. Ya, yang kita tahu profilnya Amak Sinta ini seorang petani di NTB yang katanya bahkan tidak bisa membaca. Jadi ketika memang harus berhadapan dengan polisi pada saat ya kemudian dijemput begitu ya. Ini sebelum kemudian penahanannya ditangguhkan ya. Tapi tadi yang dikatakan oleh Bu Indra itu juga sebenarnya benar betul gitu ya. Masyarakat kecil itu sebenarnya takut berhadapan dengan hukum gitu, berhadapan dengan harus polisi. Harus sewa pengacara gitu. bahkan ya, yang mahal. Ya, memang kita ketahui ada beberapa LBH gitu yang memang bisa membantu. Tapi artinya memang ada lagi juga kasus ketika Bu Indra mengatakan sempat melihat ada kejahatan yang dia saksikan gitu, dan di mana masyarakat tidak membantu sama sekali. Jadi artinya penjahat ini juga sudah berani gitu melakukan perbuatan melawan hukum itu di tempat yang ramai. Padahal kan asumsi kita adalah perbuatan melawan hukum itu biasanya dilakukan di tempat-tempat yang tidak banyak sepi, orang, gitu yang sepi gitu, yang penerangannya kurang dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya ini terjadi di tengah masyarakat dan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya penjahat semakin berani, masyarakat semakin takut ya. Betul gitu. Jadi ketika misalnya ada kasus-kasus istimewa seperti yang terjadi dengan Amak Sinta ini memang layak untuk diberikan penghargaan, karena lagi-lagi yang dilawan nih begalnya ada 4 loh. Ini luar biasa sekali gitu ya. Dan tadi dikatakan oleh Pak Ondo juga yakin bahwa Amak Sinta itu tidak bermaksud untuk membunuh begitu, bahwa itu hanya adalah sesuatu yang tidak disengaja gitu, meninggal tidak disengaja begitu ya. Artinya memang niatnya bukan untuk membunuh tapi niatnya untuk membela diri, bahwa kemudian meninggal dunia gitu, tewas di tempat ya itu tidak disengaja gitu lah, kurang lebih seperti itu yang tadi disampaikan oleh disampaikan bahwa polisi saja bisa membela diri, artinya masyarakat juga seharusnya boleh membela diri dalam kondisi seperti Amak Sinta ya, Mbak Kania. Ya Mbak Kania, kasus Amak ini sudah diambil alih Polda NTB. Tentu kita harap polisi betul-betul cermat ya dan tidak menggunakan kacamata kuda dalam memprosesnya. Jangan sampai masyarakat menjadi takut. Ya, betul. Lagi-lagi kasus-kasus seperti yang menimpa Amak, Irfan dan juga ZA, ZL menuntut penegak hukum agar menangani sebuah kasus itu tidak dengan kekakuan legalistik, dan mudah-mudahan ke depannya ini penanganannya bisa lebih cermat lagi. Polisi, jaksa dan hakim harus mempertimbangkan perlawanan terhadap kejahatan yang dilakukan masyarakat dan bila perlu buat pedoman penanganan khusus untuk kasus yang diduga merupakan pembelaan diri pedoman dari penanganan begal. Khusus ya, ini tentu kita nantikan supaya tidak ada lagi kasus seperti ini, sudah jatuh tertimpa tangga korban begal menjadi penjahat. Terima kasih Mbak Kania Sutisna Winata sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, kita berharap polisi betul-betul cermat dan tidak menggunakan kacamata kuda dalam memproses suatu kasus.
Jangan sampai masyarakat menjadi takut melawan kejahatan karena beresiko menjadi tersangka atau lebih buruk lagi divonis masuk bui. Jangan sampai korban begal malah kemudian berstatus penjahat. Pemirsa, kami selalu ingatkan Anda tetap gunakan masker, patuhi protokol kesehatan, dan kurangi mobilitas. Terima kasih sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Saya Fawando. Sampai jumpa dan salam sehat. Metro TV